この家にいる者は全員捕らえろ。お前は今夜俺の国で死ぬんだよ。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Catherine. Gimana nih reaksi kalian setelah menonton cuplikan video yang tadi? Apakah kalian udah pernah nonton? Yuk komen di bawah. Nah, jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu film adaptasi dari novel bestseller karya Risa Saraswati yang tayang pada 14 Juli 2020 lalu. Gak apa-apa lah ya, telat dikit, karena kan kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yuk daripada kita berlama-lama, langsung aja mulai reviewnya. Film Ivana sendiri merupakan sequel dari film Danur Universe yang telah tayang pada tahun-tahun sebelumnya. Buat kalian pencinta Danur Universe pasti udah pada tahu dong kalau Ivana ini merupakan salah satu sequel dari film Danur Universe. Film ini disutradarai oleh Kimmo Stambul, diproduseri oleh Manoj Jambi, dan rumah produksinya yaitu MD Picture dan Big House Film. Film bergenre horor ini merupakan film adaptasi dari novel yang berjudul Ivana Vanjik, yang ditulis langsung oleh Risa Saraswati berdasarkan kisah nyata karena Risa ini dikenal memiliki kemampuan supranatural. Film Ivana menceritakan seorang noni Belanda yang semasa hidupnya mendapat banyak pengkhianatan, mulai dari bangsa Jepang, bangsa Indonesia, bahkan bangsanya sendiri yaitu bangsa Belanda. Dalam film ini, Ivana diceritakan sebagai hantu tanpa kepala yang memiliki keinginan yang tinggi untuk balas dendam kepada semua orang yang telah mengkhianatinya, terutama karena ia telah ditinggalkan oleh keluarganya. Secara garis besar, gambaran yang ditayangkan dalam film ini sama dengan inti cerita yang ditulis dalam novel, sama-sama menceritakan sosok Ivana itu seperti apa. Nah, akan tetapi, dalam isi novel ini lebih diceritakan bagaimana sih asal-usul kehidupan masa lalu yang dialami oleh Ivana, sehingga akhirnya ia mendapat banyak pengkhianatan dan menjadi sosok hantu yang jahat dan ingin balas dendam. Sedangkan dalam film, agar jalan cerita menjadi lebih hidup, maka dibantu dengan pemeran lain, misalnya Ambar dan Dika, sehingga membuat film Ivana ini terkesan lebih berfokus pada penyelesaian kasus balas dendam yang dilakukan oleh Ivana. Ambar, seorang gadis yang memiliki kekurangan dalam penglihatan, justru ia dapat melihat dengan jelas bagaimana sih sulitnya kehidupan yang dilalui oleh Ivana pada masa lalunya, sehingga Ambar dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Alur awal film ini dimulai dengan sangat rapi. Unsur sinematik yang ditayangkan pun dikemas dengan sangat baik, patut diapresiasi. Penggambaran visual mulai dari penceritaan tentang bagaimana sosok Ivana bisa menjadi hantu yang jahat, terus dari setting, pencahayaan, dan lain sebagainya itu dapat dikatakan sebagai ide kreatif yang baru, yang sangat cerdas untuk ditampilkan di film ini. Berdasarkan unsur sinematografi, editing, dan suara pun terkesan lebih segar daripada film-film horor sebelumnya. Menonton film Ivana di bioskop dengan kualitas audio yang diberikan dapat menambah emosi seperti rasa takut dan tegang menjadi lebih tinggi. Rasa tersebut kemudian campur aduk ketika melihat unsur editing yang sangat bagus. Tidak banyak adegan jump scare yang diberikan, tetapi film ini tetap berhasil membuat rasa takut, terutama bagi saya pada scene ketika suara masa lalu Ivana itu datang lewat intercom. Akan tetapi ketika memasuki alur klimaks resolusi film hingga akhir bagian cerita itu terasa seperti ada yang kurang. Alur cerita berubah menjadi tidak jelas dan sedikit membosankan. Yang seharusnya konflik tersebut dapat dikemas secara lebih singkat, padat, tetapi di sini malah berfokus dan berputar-putar pada satu masalah yang sebenarnya mungkin konflik tersebut udah dapat diselesaikan dari awal, jadi nggak perlu sepanjang itu durasinya. Tetapi bagaimanapun itu, sebagai pencinta film horor, aku nih khususnya sangat menikmati film ini dan rekomendasi buat kalian menonton. Dan aku sama sekali nggak ngomong film ini jelek, tapi menurut aku pribadi, film ini secara alur dan resolusi konflik masih bisa dikembangkan. Dan pendapat orang berbeda-beda ya. Segitu aja review film aku kali ini. Terima kasih udah menonton, bye-bye.